Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru. Sandiwara Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini akan mengisahkan asal mulanya seorang tokoh dikjaya bernama Kumbara, satria sejati, pujaan rakyat Madangkara. Kalau semuanya panglima, siapa yang jadi prajurit? Bertarung saja, berkelahi 1 lawan 1, pakai pedang, yang menang jadi panglima. Ayo, berjajar di sana, lalu maju satu-satu, berkelahi dengan aku. Ayo, siapa yang maju duluan? Ayo maju, ayo. Kok diam? Tidak ada yang berani. Andika juga, ayo maju. Kalau begitu, aku yang jadi panglima. Kalian semuanya jadi prajurit. Kamu sih tukang berkelahi. Kami tidak mau berkelahi dengan kamu. Jadi panglima tidak boleh takut. Biar musuh badannya besar dan jago berkelahi, jangan takut. Kalau takut, tidak bisa jadi panglima. Sudah, pokoknya aku yang jadi panglima. Brahma! Emak. Brahma! Ya, Mak. Sudah sore, ayo pulang. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Heya! Brahma, kamu jangan nimba. Biar emak yang nimba. Sumurnya dalam. Nanti kamu jatuh. Saya kuat, Mak. Iya. Kamu memang kuat. Tapi sekarang tidak usah menimba. Tuh, air di gentong juga masih banyak. Iya, Mak. Mak, besok ke makam Bapak ya, Mak? Boleh, tapi besok sore setelah warung kita tutup. Oh, iya, Mak. Ayah Brahma telah meninggal dibunuh para perampok, dibokong, dipanah dari jauh. Ya, waktu itu kampung Brahma, kampung Jamparing, sedang jadi bulan-bulanan para perampok. Tetapi akhirnya, para perampok itu tumpas setelah pemimpinnya dibunuh Panglima Bernawa. Pada suatu hari, Panglima Bernawa diiring para pasukan keraton lewat di depan warung Brahma. Melihat tokoh pujaannya lewat, langsung Brahma meloncat, mencegat di tengah jalan. Hei, siapa kau anak gagah? Brahma, saya juga panglima. Oh iya? Ya, Panglima Jamparing. Pantas kamu membawa pedang. Panglima harus selalu membawa pedang, supaya musuh takut. Boleh kulihat pedangmu? Boleh. Pedang bambu. Tapi bagus. Siapa yang membuat pedang-pedangan ini? Paman Arum. Kenapa bukan ayahmu? Ayah saya sudah meninggal. Ibumu masih ada? Oh, ada. Itu duduk di pinggir jalan. Hei, sini. Ampun, Tuanku Panglima. Anak hamba tidak berlaku takzim kepada Tuanku. Tidak apa. Anakmu sama denganku. Sama-sama Panglima Perang. Brahma, bagus mana pedangmu dengan pedangku? Oh, bagus pedang tuanku. Sebab pedang besi. Kamu ingin punya pedang besi?
Wah, ingin. Nah, Brahma, ini pedangku. Ambillah untukmu. Ah, pedang besi ini untuk saya. Iya, ambillah. Jangan tuanku, jangan. Biar. Aku senang memberikan hadiah untuk anakmu yang gagah berani itu. Ayo Brahma, ini ambil pedangku. Baik tuanku. Benar-benar suatu keajaiban. Panglima Arya Bernawa begitu bermurah hati memberi hadiah pedang kepada Brahma. Tentu saja Brahma tak kuat memegangnya, terpaksa harus memikulnya di pundak. Panglima Bernawa berpesan agar pedang itu dijaga dan dirawat baik-baik karena merupakan sahabat setia. Brahma yang tak bisa menyembah karena kedua tangannya memikul pedang, terpaksa hanya mengucapkan terima kasih saja. Itu Kang Arum datang. Paman, mana ikat pinggang rotannya? Ini. Hore! Terima kasih Paman. Cihuy! Sana, coba ikat pinggang itu pada pedang besimu, ha? Ya Paman. Hore! Minum, Kang? Iya. Di kota tadi ramai. Di mana-mana orang menceritakan kejatuhan kerajaan Niskala, diserang kerajaan Kuntala. Setelah kerajaan Niskala jatuh, pasti akan merembet ke kerajaan kita. Bukankah kerajaan Madangkara tidak bermusuhan dengan kerajaan Kuntala? Memang tidak, Gayatri. Tapi bangsa Kuntala itu gemar perang. Cita-citanya ingin menaklukkan semua kerajaan di kolong jagat. Coba bayangkan, sudah 10 kerajaan ditaklukkannya. Sekarang hanya tinggal kerajaan Madangkara saja yang belum takluk. Walaupun luas dan kekuatan angkatan perangnya cuma 1/10-nya kerajaan Kuntala. Aduh, kalau ada perang, kita lalu kemana, Kang? Mengungsi kemana saja. Pokoknya mencari tempat yang aman. Ke hutan, di gunung-gunung. Tapi kan tetap saja dikejar. Tidak. Melihat yang sudah-sudah, angkatan perang kerajaan Kuntala tidak pernah menyerang rakyat. Mereka cuma mau memperluas wilayah, sekaligus mencari harta kekayaan untuk menambah kekayaan negaranya. Tapi nantinya semua kedudukan yang penting akan dipegang oleh orang-orang Kuntala. Lalu bagaimana nasib anggota angkatan perang negara yang kalah? Ya dibubarkan, dikembalikan ke masyarakat, diganti dengan pasukan perang kerajaan Kuntala. Tidak enak ya? Namanya dijajah ya begitu itu. Ternyata betul, kerajaan Kuntala menyerang Madangkara melalui Selat Hegar yang memisahkan Madangkara dengan kerajaan Niskala yang telah takluk. Beribu-ribu kapal layar Kuntala mendarat di pantai Hegar. Siaga Panglima, seluruh pasukan sudah mendarat. Pantai Hegar ini sepi-sepi saja. Rupanya mereka tidak menempatkan pasukannya di sini. Pantai Hegar dibiarkan terbuka. Mereka bermaksud menjepit kita di perjalanan menuju ke ibu kota kerajaan Madangkara. Baik, segera bergerak. Tak perlu pakai regu pendahulu sebagai pancingan. Bergerak dalam satu kekuatan penuh. Iya, aku ingin tahu sampai di mana keberanian dan kekuatan angkatan perang kerajaan Madangkara. Siaga, Panglima. Brahma terpaksa mengungsi ke gunung bersama emaknya, Bibi, dan Paman Arum. Pedang besinya dibawa sendiri, diikat di punggungnya. Celaka! Kenapa kita diserang meriam?
Rakyat yang sedang mengungsi diserang. Gila. Panglima, keadaan sudah biasa kembali. Tidak tampak tanda-tanda gerakan perlawanan. Bagus, berarti kita telah berhasil menaklukkan kerajaan Madangkara dengan gemilang. Bagaimana dengan Baginda Selimbar Raja Madangkara? Besok atau lusa akan kubawa ke kerajaan Kuntala untuk menjalani hukuman pengasingan. Hamba kira besok Panglima sudah bisa ke Kuntala. Sebab sudah 5 hari ini keadaan benar-benar aman. Angkatan perang Madangkara sudah dilucuti, dikembalikan jadi rakyat biasa lagi. Para pangeran, bangsawan, dan pegawai keraton dari pangkat tertinggi sampai terendah sudah menyatakan tunduk dan setia kepada kita. Bagus. Lalu bagaimana halnya dengan rakyat yang masih sembunyi di gunung-gunung? Rencana hamba, besok pagi 100 prajurit akan disebar untuk menghimbau rakyat agar turun gunung, kembali ke rumahnya masing-masing. Bagus. Brama masih juga belum ketemu. Sudah 5 hari pamannya mencari-cari ke Gunung Puncul, Gunung Hibar, Gunung Cawerang, dan hutan Lampit. Tapi tetap gagal. Tentu saja Gayatri sangat sedih sekali. Celaka, pasukan Kuntala. Tenang, tenang. Mereka membawa bendera putih, berarti mengajak damai. Tenang. Wahai rakyat kerajaan Madangkara, jangan takut. Tak usah lari atau sembunyi. Keluarlah, mari kita berkumpul di sini. Ada apa ini? Kami bangsa Kuntala tidak bermaksud jahat. Kami ingin mengajak kalian hidup berdampingan. Untuk itu, tinggalkan tempat ini. Kembalilah ke rumah masing-masing. Kemudian, marilah kita bekerja sama membangun negeri kalian. Kuberi waktu 3 hari. Kalau kalian tidak mau turun gunung, kalian akan digempur. Sekian dan terima kasih. Tentu saja tak ada yang berani menentang himbauan yang disertai ancaman itu. Tak ada pilihan lain. Walaupun tanpa Brama, Gayatri bersama Paman dan Bibi Arung terpaksa pulang kampung. Sementara itu, Brama berjalan terseok-seok sendirian. Dia menahan letih dan lapar, menasak belukar. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh teguran seseorang. Mau kemana, nak? Kakek. Ada kakek-kakek. Mau kemana? Saya mau kemana ya? Badanmu gemetaran, mukamu pucat.
Aduh, pakaianmu kotor, compang-camping. Oh, saya tersesat. Ini bawa-bawa pedang di punggungmu. Oh, pedang ini hadiah dari tuanku Panglima Bernawa. Besar dan berat. Ya, kan lebih baik disimpan di rumah. Oh, rumah saya diserang musuh. Daripada pedang ini diambil musuh, ya saya bawa. Oh. Di mana kampungmu? Kampung Jamparing. Jamparing. Sekarang saya mau mencari emak, namanya Gayatri. Kamu tersesat jauh sekali, nak. Saat ini kamu berada di Tegal Congcot, ya, wilayah kerajaan Niskala. Biar jauh, saya mau pulang. Kasihan emak. Jangan pulang. Ya, bahaya. Mungkin kampungmu sudah rata dengan tanah. Dihancurkan pasukan perang Kuntala. Apalagi kamu membawa-bawa pedang milik Panglima Bernawa. Pasti akan ditangkap musuh lalu disiksa. Nah, kalau kamu punya ilmu kedikjayaan, pasti akan bisa mengatasi semua bahaya itu, ya. Kalau begitu, saya harus belajar ilmu kedikjayaan dulu. Tunjukkan di mana ada guru yang hebat. Saya mau belajar padanya. Ini. Kamu? Kakek-kakek peot. Kamu tidak percaya kalau aku punya ilmu kedikjayaan? Oh, tidak. Kakek sudah tua sekali. Sudah bongkok begitu. Sekali tendang, ambruk. Minggu sakit. Berhenti. Terus berhenti, kek. Berhenti. Iya. Pinter kamu, ya. Teriak keras-keras agar aku berhenti tertawa. Kupingku sakit. Itu baru tertawa, nak. Belum lagi kalau aku mempergunakan tenaga. Lihat ini, ya. Batu besar itu hancur. Iya. Padahal aku pukul dari jauh. Apalagi kalau ku pukul sampai kena, batu itu akan jadi tepung. Wah, hebat. Saya ingin bisa memukul batu sampai hancur. Bagus. Ayo, sekarang ikut aku ke rumahku. Ayo, baik. Brahma ikut kakek yang ternyata bernama Astagina ke rumahnya. Mereka berjalan kaki tanpa henti, tapi Brahma tetap tabah. Walau dari kemarin dia belum makan apa-apa. Padahal perjalanan masih jauh. 6 hari lagi baru sampai. Kakek Astagina memang sangat sakti. Ketika ia memberi makan Brahma, cuma berupa sekepal nasi dalam mangkuk kecil. Tapi walau Brahma sampai kekenyangan pun, nasi itu tetap utuh juga. Mencari lauk pun bukan merupakan persoalan. Dalam waktu singkat, dengan gerak tangannya yang secepat kilat, kakek
kakek Astagina mampu menangkapi banyak ikan dalam sungai. Tentu saja Brahma terbengong-bengong melihatnya. Semua binatang buas bukan merupakan penghalang. Harimau yang coba menghadang langsung lari ngacir ketakutan begitu kena gempur sang kakek jagoan. Kita harus menyeberangi lautan itu. Rumahku di Gunung Prangpring, ya, di pulau Sanakala sana itu. Pakai perahu. Memangnya mau berenang? Sekarang ku ambil dulu perahunya, ya. Mana? Tuh. Hah? Di atas pohon. Iya, ku simpan di sana biar tidak ada yang mencuri. Wah, kacau. Bagaimana cara mengambilnya? Pohon itu sangat besar dan tinggi. Tenang, lihat ya. Hup, hup. Kakek bisa terbang. Melayang seperti burung. Hinggap di atas pohon itu. Hei, Brahma, lihat. Aku akan bawa perahu ini ke bawah. Awas. Kakek ini orang atau hantu? Kok bisa terbang? Itu bukan terbang, tapi pakai ilmu meringankan tubuh. Dengan ilmu itu kita bisa seperti burung. Tenaga kakek juga hebat, bisa mengangkat perahu yang besar itu. Nah, itu namanya ilmu tenaga dalam. Kalau kita bisa menguasai ilmu itu dengan sempurna, kita mampu mengangkat benda yang beratnya 100 kali berat badan kita. Ajarkan saya, Kek. Brahma, semua ilmu yang kumiliki akan kuwariskan padamu. Asal kamu kuat mempelajarinya. Saya pasti kuat, Kek. Demikianlah, dengan perahu mereka menyeberang ke Pulau Sanikala. Akhirnya, kakek Astagina dan Brahma sampai dengan selamat di Pulau Sanikala. Tuh, di puncak bukit itu rumahku. Itu rumah kakek? Iya. Memangnya kenapa? Bagus sekali, seperti rumah-rumah orang keraton. Ada apa, Kek? Tenang, ada orang. Mana? Tuh, di rumahku. Mana? Rumahmu masih jauh. Tak kelihatan ada orang. Mataku seperti mata burung Raja Wali. Bisa melihat jauh. Mata maling. Aduh, Kek, kupingku sakit sekali. Aduh. Ardanus, berani cuma menyakiti anak kecil. Siapa sih dia, Kek? Ardanus, ketua perguruan Ranggoas. Adiknya aku bunuh. Dia kesini pasti mau balas dendam. Hei, bawa anak kecil segala kau, Astagina. Ini muridku, bukan anak sembarangan. Dia pewaris tunggal pedang biru. Apa hubunganmu dengan Panglima Arya Bernawa? Bukan sanak, bukan kadang. Hei, bicara yang benar. Masa bodoh. Bocah edan. Orang tua sinting. Dengar, bocah. Aku ingin tahu ceritanya. Mengapa kamu membawa pedang biru? Nah, begitu. Bicara yang enak. Aku kan bisa menjawabnya dengan enak juga. Begini,
waktu tuanku Panglima Arya Bernawa jalan-jalan ke kampungku, aku diberi pedang ini. Ya sudah, kuterima saja. Masa begitu mudahnya Panglima Bernawa memberikan pedang biru yang tak ternilai harganya itu? Sungguh? Kalau tak percaya, tanya sendiri pada beliau. Dia sudah mati. Mati? Ya, dibunuh Panglima Rongkah, pemimpin angkatan perang kerajaan Kuntala. Di mana Panglima Rongkah itu sekarang? Akan kubunuh dia. Ya, di kerajaan Kuntala. Kek, ayo ke sana, membalas kematian tuanku Panglima Bernawa. Brahma, dia sangat sakti. Kau tidak akan menang. Nanti saja kalau kamu sudah sakti, baru bisa membunuhnya. Nah, sekarang lebih baik berikan pedang biru itu padaku. Enak saja. Lebih baik kuberikan pada kakek Astagina. Jaetan, berikan atau terpaksa kurampas. Mardanus, anak ini muridku. Sebelum kamu bisa menyentuh kulitnya, langkai dulu mayatku. Anak-anak, keluar! Maling-maling ayam itu keluar semua. Kalian hadapi si kakek pikun itu. Aku akan ringkus bocah edan ini. Bau kentut, bau kentut. Bau kentut. Siapa sih yang kentut? Yang kentut setan. Baunya kayak bangkai. Astagina, kau memang kakek-kakek busuk. Ngantukmu bau bangkai. Anak buahku memang tak kuat melawan hawa busuk badan. Tapi aku tak akan mabuk atau muntah. Si Mardanus Bopeng itu mampus. Hei, kalian kadal-kadal. Cepat bawa pergi pemimpin kalian ini. Dia tidak mati, hanya luka dalam. Ayo, bawa. Kalau berani datang ke sini lagi, tak akan kuberi ampun kamu. Kubunuh semua. Ayo, cepatnya dari hadapanku. Maling-maling ayam itu pada kabur. Brahma, daya tahanmu hebat. Meski susah payah melawan hawa busuk, masih bisa bicara jelas. Horda! Sudah hilang bau busuk itu. Kakek, makan apa sih? Kok kentutnya bau sekali? Itu namanya kentut Semar. Tidak ada duanya. Musuh yang sangat tinggi ilmunya pun tak akan kuat menahan baunya. Seperti si Mardanus itu tadi. Kakek boleh mewariskan semua ilmu kakek pada saya. Tapi ilmu kentut Semar, jangan kek. Saya nggak mau. Kenapa? Malu kek. Malu. Memang tak salah kalau Mardanus ingin memiliki pedang biru. Sebab pedang itu memang sakti ketika Brahma mencabutnya dengan bantuan kakek Astagina.
Pedang itu bersinar biru dan mengeluarkan hawa dingin. Sebetulnya pedang biru ada jodohnya, yaitu pedang merah. Panglima Rongkah yang membocorkan rahasia itu, sebab setelah Panglima Rongkah membunuh Panglima Bernawa, ia langsung mengobrak-abrik rumah Pangeran Bernawa untuk mencari pedang merah dan biru. Tetapi ternyata tidak ketemu. Panglima Rongkah mengira sepasang pedang itu dibawa kabur oleh Gusti Ayu Ganarsih, istri Panglima Bernawa, bersama Dewi Utari, putrinya. Siapa itu, Kang? Kanjeng Senopati Ardalepa. Hah? Ayo, cepat turun ke jalan, Kang. Cepat mengaturkan sembah. Daulat Kanjeng Senopati, kami mengaturkan sembah. Sembah kalian kuterima. Daulat Kanjeng. Kampung Jamparing ini bersih dan teratur. Kamu kepala kampungnya? Bukan, Kanjeng. Kepala kampung adalah Bapak Minangka. Hamba hanya petani biasa. Siapa namamu? Nama hamba Arum Binang. Biasa dipanggil Arum. Yang di sebelah kiri ini istri hamba. Itu siapa yang tidak pakai baju? Cuma pakai kain sebatas dada? Ini Gayatri, adik hamba, Kanjeng. Mohon ampun, Kanjeng. Dia baru pulang dari sungai. Jadi... tidak apa. Aku mengerti. Di negeriku juga begitu. Para wanita kalau pulang dari sungai pakai kain sebatas dada. Daulat Kanjeng. Ya, teruskan saja pekerjaan kalian. Aku akan jalan lagi. Daulat Kanjeng. Gayatri malu sekali karena diperhatikan dan ditanyakan oleh Senopati Ardalepa yang merupakan tangan kanan Kanjeng Sinuhun Narendar, Raja Madangkara yang baru. Walau berpangkat tinggi, kuasa, dan bangsa Kuntala, tapi Senopati Ardalepa terkenal ramah, tidak sombong, dan mau bergaul dengan rakyat biasa. Pada suatu hari, Pak Arum kaget bak kesambar geledek di siang hari ketika mendapat panggilan untuk menghadap Senopati Ardalepa bersama kepala kampung Jamparing, Pak Minangka. Tapi setelah menghadap dengan hati yang dak-dikduk tak keruan, ternyata diterima dengan penuh keramahan. Senopati Ardalepa menyarankan agar Pak Minangka menunjuk Pak Arum sebagai pengganti kepala kampung karena Pak Minangka sudah terlalu lama menjabatnya, kira-kira 20 tahun, dan Pak Arum dihimbau agar mau menerimanya karena menurut Pak Minangka tak ada orang lain yang dirasa cakap untuk menjadi penggantinya. Senopati Ardalepa juga mengajari mereka bagaimana caranya membuat bendungan air yang bagus untuk mengairi sawah dengan baik. Hanya biayanya sangat besar, 900.000 ringgit. Pulangnya, Pak Arum dan Pak Minangka diberi oleh-oleh yang cukup banyak. Entah mimpi apa mereka sebelumnya. Sesudah itu, Senopati Ardalepa berkunjung ke rumah Pak Arum dengan berpakaian seperti rakyat biasa. Pak Arum juga dimintanya menerima dengan duduk di kursi seperti tuan rumah biasa. Rupa-rupanya, Senopati Ardalepa bermaksud untuk memeriksa sungai Kayakas, terutama bagian terdalamnya yang bernama Riam Segumi, di mana akan dibangun bendungan. Sementara itu, di dapur, Bu Arum sibuk memasak bersama Gayatri untuk menjamu makan tamu istimewa mereka. Pak Arum, nampaknya kamu bahagia.
punya istri yang telaten menyiapkan makanan dan minuman. Hamba kira Kanjeng pun demikian. Aku tidak punya istri. Hah? Ya, istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, maaf Kanjeng. Tidak apa. Istriku meninggal karena sakit usus bengkak. Jadi sampai sekarang aku menduda. Oh, tentu bagi Kanjeng tidak sulit untuk mendapat gantinya. Iya, memang mudah bagiku. Tapi untuk cari yang cocok di hatiku, ya ternyata tidak mudah. Betul Kanjeng. Banyak pilihan malah jadi makin susah. Iya, begitulah. Lima hari kemudian, seorang hulu balang utusan Senopati Ardalepa datang ke tempat Pak Arum menyampaikan bingkisan sebagai tanda terima kasih karena sewaktu berkunjung ke rumah Pak Arum kemarin dulu, sang Senopati telah mendapat perlakuan serta jamuan sangat istimewa. Gayatri juga mendapat bingkisan tersendiri. Tentu saja ketiga orang itu sangat gembira. Sesudah itu, Senopati Ardalepa pun berkunjung lagi ke tempat Pak Arum. Kemudian, beliau juga pergi ke tempat tinggal Gayatri dengan alasan ingin melihat rumah peninggalan orang tua Pak Arum. Inilah rumah peninggalan orang tua kami itu, Kanjeng. Iya. Daulat Kanjeng, hamba mengaturkan sembah. Oh, sembahmu kuterima. Daulat Kanjeng. Mari Kanjeng kita masuk. Iya. Tri, siapkan minuman. Baik Kakang. Rumah ini lebar, tapi kuno. Bangunannya sudah tua. Niat untuk memugarnya ada, Kanjeng. Tapi menunggu panen begitu. Iya. Daulat Kanjeng. Terima kasih, Gayatri. Daulat Kanjeng. Menurut Pak Arum, kamu dulu ngewaru. Benar Kanjeng. Kenapa tidak diteruskan? Modalnya habis sewaktu dulu ada perang. Daulat Kanjeng, hamba mohon undur. Iya. Pak Arum, perkara bendungan Sungai Kayakas itu rupanya tidak bisa secepat yang kita kira. Daulat Kanjeng, hamba pun sudah mengira. Tentu di kalangan junjungan keraton terdapat yang setuju dan tidak. Iya, sebenarnya memang begitu. Tapi dalam rembuk kemarin, semua pembesar keraton menyatakan setuju. Malah Baginda Narendra pun mendukung. Nah, hal begitu yang kurang kusukai. Mengapa, Kanjeng? Ya, aku tidak mau diistimewakan. Memang aku mengerti. Mereka semua sungkan padaku karena aku kepercayaan pertama Sri Maharaja Kuntala. Tapi, aku lebih suka. Kalau tidak setuju, bilang tidak setuju. Jangan di depanku bilang iya, di belakang kasak kusuk. Hambatan hanya satu, yaitu uang kas kerajaan tidak mencukupi. Untuk itu, aku sudah mengutus Hulu Balang Gajah Depa pergi ke kerajaan Kuntala untuk menyampaikan permohonanku kepada Sri Maharaja. Iya. Sesudah bertemu dengan Gayatri, Senopati Ardalepa mengutus Tabrani, tukang membuat rumah, untuk membangun rumah Pak Arum dan rumah peninggalan orang tuanya yang didiami Gayatri. Tentu saja Pak Arum dan Gayatri tak kuasa menolaknya. Hanya perasaan was-was terpendam dalam hati Gayatri. Kenapa Senopati Ardalepa terlalu baik kepada mereka?
titah apakah hamba dipanggil, tuanku? Ada undangan dari kerajaan Niskala. Pesta selamatan lahirnya putra Baginda Jayengpati. Terkabullah kehendak beliau. Punya keturunan untuk meneruskan tahta singgasana kerajaan Niskala. Sebagai turut rasa gembira, aku akan mengutusmu ke sana untuk menghadiri pesta tersebut. Hamba? Ya, sebab yang paling pantas untuk menghadiri upacara selamatan pribadi seorang raja hanya kamu, Ardalepa. Hamba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tuanku menunjuk hamba. Tapi sebelumnya mohon ampun. Hamba mempunyai pekerjaan yang tidak bisa hamba tinggalkan. Yang mana? Apakah pembuatan 2 rumah di kampung Jamparing itu? Bunga yang harum, wanginya yang semerbak akan tercium kemana-mana. Begitu pula kembang kampung Jamparing. Wanginya sudah menyusup ke dalam keraton. Tuanku berseloka. Bukankah bahasa seloka paling digemari insan yang sedang dimabuk asmara? Ardalepa, singa Kuntala yang paling ditakuti, kini tak berkutik, manakala sekuntum bunga menggelitik kalbunya. Tuanku, 1000 panah, selaksa tombak, 1.000.000 pedang mengepung hamba. Hamba tak akan bergeming sedikit pun. Namun, senjata yang tak akan pernah bisa ditangkis oleh pendekar manapun adalah panah asmara. Baiklah, Ardalepa. Siapa namanya? Gayatri. Gayatri. Suatu nama mengandung makna. Namun makna itu belum terungkap olehku. Iya, demikian pula hamba, tuanku. Sebab hal ini baru dalam tahap langkah awal. Ardalepa, apa yang kamu pandang baik, perbuatlah. Namun janganlah sampai pamor Kuntala kebanggaan kita menjadi redup karenanya. Akan hamba camkan, tuanku. Syukurlah. Pada suatu hari, ketika Gayatri sedang mengagumi rumahnya yang telah menjadi bagus dan sesuai dengan kehendaknya pula, tiba-tiba dikejutkan oleh tamu istimewa yang tak lain dan tak bukan adalah Senopati Ardalepa. Rampes. Kanjeng Senopati, hamba menghaturkan sembah. Sembahmu kuterima. Daulat, Kanjeng. Apakah sudah sesuai dengan kehendakmu? Hamba tidak tahu dengan apa harus membalas budi baik Kanjeng. Kamu harus membalas budi itu. Harus. Baik, Kanjeng. Baik. Dengan apa hamba yang miskin membalasnya? Kamu harus sanggup dan dapat meluluskan apa yang kuperintahkan. Hamba akan berusaha. Baik, aku minta kau tersenyum. Tersenyum? Loh, disuruh senyum kok bengong? Mana senyumnya? Katanya kamu ingin membalas budiku. Kenapa diam? Mengapa takut dan gemeteran? Mulut terkunci. Coba, pandang aku, lalu tersenyum. Ayo. Sungguh menawan senyummu itu. Loh. Kok terus lari masuk rumah? Gayatri, rumahmu terbuka. Dengan mudah aku bisa masuk kalau mau. Tapi aku tak akan berbuat demikian kalau tidak ada izin darimu. Silakan masuk, Kanjeng. Baik, aku masuk. Senopati Ardalepa masuk ke dalam rumah Gayatri. Ternyata untuk memberikan oleh-oleh kepada Gayatri.
Ketika tamunya sudah pulang, barulah Gayatri membuka oleh-oleh berupa kotak kecil itu. Dan ternyata penuh perhiasan emas berlian. Selanjutnya, Senopati Ardalepa melamar Gayatri. Semula, Gayatri agak ragu-ragu untuk menerimanya. Karena di samping beda derajat yang begitu banyak, beliau juga bangsa penjajah. Tetapi karena pribadi beliau yang sangat baik, Pak Arum mendorong Gayatri agar menerimanya. Dinda Gayatri, aku merasa bahagia dan bersyukur bahwa wanita yang sanggup menggetarkan hatiku telah sudi menerimaku. Daulat Kanjeng. Sudah kukatakan, tidak boleh memanggilku Kanjeng. Juga tidak pakai daulat dan hamba. Belum biasa dan rasanya janggal seperti seorang rakyat yang tidak tahu tata krama. Mulai saat ini harus membiasakan diri. Sebab sekalipun kamu seorang wanita bangsawan, tetap akan kularang memanggilku Kanjeng. Baiklah, Kakang. Nah, itu yang kuharapkan. Gayatri, setelah kita menikah nanti, aku tak ingin tinggal di keraton. Aku lebih suka tinggal di sini. Iya, aku ingin hidup di tengah-tengah rakyat. Oh, Kakang, betapa bahagia saya mendengarnya. Betapa senangnya. Pagi-pagi berangkat ke keraton, sore pulang, dan kamu berdiri di depan rumah menyambutku pulang kerja. Kakang, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Katakanlah. Semoga Kakang tidak akan kecewa. Saya punya anak. Kukira apa? Punya anak saja kenapa risau? Kakang tidak kecewa? Kenapa harus kecewa? Malah aku senang. Berarti rumah tangga kita tidak akan sepi. Terima kasih, Kakang. Nah, berapa anakmu? 1, 2, 3? 1, laki-laki. Bagus. Aku punya teman untuk balapan menunggang kuda. Di mana dia sekarang? Hilang. Hilang? Iya. Waktu pasukan Kuntala menyerbu ke sini, keadaan sangat kacau. Rakyat panik pergi mengungsi. Dan saat itulah saya berpisah dengan anak saya. Siapa namanya? Brahma. Entah di mana dia sekarang. Tapi naluri saya mengatakan dia masih hidup. Kalau begitu harus dicari. Punya ciri tertentu? Tidak. Tapi sebagai tanda yang mungkin bisa dijadikan ciri, dia membawa pedang Panglima Bernawa. Pedang Bernawa? Iya. Kenapa ada di tangan Brahma? Panglima Bernawa menghadiahkan pedang itu kepadanya. Yang biru atau yang merah? Maksud Kakang? Ya, Panglima Bernawa memiliki 2 pedang wasiat, bernama pedang merah dan pedang biru. Nah, yang diberikan kepada Brahma yang mana? Wah, saya tidak tahu, Kakang. Saya tidak pernah mengutak-utiknya karena saya anggap pedang biasa. Ketahuilah, sepasang pedang itu jadi rebutan karena katanya menyimpan suatu rahasia. Ya, rahasia apa? Aku sendiri tidak tahu. Brahma
bisa terancam bahaya. Jangan cemas, Dinda. Aku akan perintahkan Hulu Balang Sakala, kepala pasukan rahasia, untuk mencari Brahma. Sementara itu, Brahma terus digembleng oleh Astagina. Mereka sekarang berada di Gunung Burayak. Brahma telah pandai memainkan pedang biru menebas gundul pepohonan. Tetapi gerakannya masih agak lamban karena beratnya pedang itu. Kata Astagina, kalau Brahma rajin berlatih ilmu pernapasan lebur saketi, dalam waktu setahun lagi, pedang biru itu akan terasa ringan seperti keras. Baru saja Brahma berlatih pedang, datang menyerang Ki Sarpa, si Raja Wali Sakti dari Lembah Tengkorak. Dia ingin merampas pedang biru setelah mendengar kisahnya dari Mardanus. Edan, si botak itu melancarkan serangan tenaga dalam. Wah, untung kakek Astagina cepat menangkis hingga arahnya berbelok kena pohon yang ada di sampingku. Wah, sampai hancur. Hei, Sarpa, kau jangan gila, ha? Pakai kekerasan pada anak kecil. Aku tak bermaksud melukainya, hanya mau merampas pedangnya. Ayo, diberikan tidak? Kau mundur, Brahma. Tuh, duduk di atas batu sana. Nonton pertunjukan menarik ya. Ayo. Cepat sekali. Ki Sarpa, si kepala botak itu, tangan dan kakinya seperti kitiran angin. Tapi kakek Astagina juga hebat. Berputar-putar, jungkir balik tak karuan, sampai si botak jadi bingung. Nah, si botak mundur terus. Dia sibuk sekali. Sebentar lagi juga kalah. Si botak muntah. Masuk angin kali. Sekarang cepat kamu pergi, ha? Botak, ha? Dan jangan cari aku lagi. Ayo, ayo pergi. Ayo. Kenapa tidak dibunuh saja, kek? Dia kan jahat, golongan hitam, kek. Oh, tidak. Dia sedang terluka parah, Brahma. Pantang bagi seorang pendekar membunuh musuh yang sedang terluka parah. Ya, lain halnya kalau tewas di saat pertarungan berlangsung. Nah, seperti tadi itu. Ketika dia menyerangku dengan aji kilat buana dan kuhadang dengan bayu bajra. Tapi nanti dia akan mencari kakek terus. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Dengan begitu, aku merasa tertantang dan selalu berusaha meningkatkan latihan. Kalau malas berlatih, berarti akan tamat riwayatku. Nah, ayo. Sekarang kita pergi lagi, ya. Tempat ini ternyata sudah diketahui orang-orang yang mengincar pedang biru. Pergi lagi. Pindah-pindah melulu, kek. Katanya kamu ingin mengembara seperti pendekar. Iya, kek. Ayo, kek.